Kisah dibuka oleh sosok seorang profesor barang antik yang siang itu sedang mencari barang-barang kuno bersama dua anak buahnya di kaki gunung. Saat dalam pencarian barang-barang kuno, tanpa sengaja mereka menemukan sebuah gua yang berada di sekitar bukit. Ternyata selain kerangka manusia, Profesor CS juga menemukan ada banyak harta karun yang tersimpan di dalam gua tersebut. Tiba-tiba Budi berteriak karena melihat dua buah peti mati berada di dalam gua. Rupanya mereka mendapati dua vampir yaitu ibu dan anak berada dalam satu peti. Kembali menyisir gua, ternyata Agus menemukan vampir laki-laki yang tampak berdiri mematung dengan sebuah kerangka yang juga ada di hadapannya. Profesor pun memerintahkan Agus untuk membawa vampir tersebut bersama mereka. Singkat cerita, Profesor dan dua anak buahnya sudah berada di kediamannya dan meletakkan vampir-vampir itu di sebuah dipan dan membersihkannya dari debu. Sementara itu, sang profesor tampak sedang menelepon salah seorang kolektor barang antik dan mencoba menawarkan vampir yang saat ini ada di rumahnya. Beberapa saat kemudian, profesor yang saat itu ditemani Agus sedang dalam perjalanan menuju rumah kliennya dengan membawa vampir cilik sebagai sampel. Karena kaca jendela yang dibuka, akhirnya membuat jimat yang menempel pada kening vampir cilik terlepas. Sampai akhirnya ketakutan, Agus lantas menghentikan mobilnya dan berlari meninggalkan sang profesor bersama si vampir cilik. Untungnya, profesor berhasil mengejarnya dan membawa Agus kembali. Namun, saat mereka melihat ke kursi belakang, vampir cilik telah hilang dan hanya menyisakan sebuah jimat kertas berwarna kuning. Memiliki firasat buruk akan dua vampir dewasa di rumahnya, Profesor dan Agus memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Scene pun berpindah pada Budi yang malam itu sedang berjaga menunggu dua vampir dewasa sendirian. Karena ketidaktahuannya, Budi malah melepaskan mantra yang menempel di kening vampir wanita dan mencoba mencari tahu maksud jimat tersebut pada sebuah buku yang ia pegang. Sementara Budi sibuk membaca buku tentang jimat kuning, vampir wanita akhirnya bangkit dan mulai mencari mangsa untuk dihisap darahnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi ketika Budi menyadari keberadaan vampir yang berusaha untuk memangsanya. Awalnya, Budi berhasil membuat si vampir tidak berkutik karena sorot lampu yang ia hadapkan pada si vampir wanita. Tapi karena Budi banyak tingkah, inilah yang terjadi. Berada dalam keadaan terpojok, Budi mau tidak mau melepaskan mantra yang menempel di kening vampir pria dan menempelkannya pada vampir wanita. Meskipun berhasil menghentikan serangan vampir wanita, nyatanya ia malah dikejar-kejar oleh si vampir pria. Singkat cerita, Budi akhirnya bisa selamat setelah Profesor dan Agus tiba di rumah. Kedua vampir pun bisa diatasi setelah sang profesor menempelkan sebuah jimat pada vampir pria. Keesokan harinya, Sin kemudian menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan dua orang anaknya yang masih kecil. Kebetulan siang itu bocil bernama Meme masuk ke sebuah gudang untuk mencari tongkat. Di sanalah ia bertemu dengan vampir cilik yang ternyata bersembunyi di dalam gudang usai kejadian malam itu. Meme yang ketakutan lalu mendatangi kakak laki-lakinya dan mengatakan tentang keberadaan si vampir cilik di dalam gudang rumah mereka. Tanpa berlama-lama, dua bocil bersama teman-temannya yang lain langsung datang untuk menggerebek gudang tersebut. Tapi rupanya mereka tidak menemukan apa-apa dan menganggap jika Meme dan sang kakak telah berbohong. Malam harinya, saat sedang makan malam, Meme pamit pada ayahnya dan diam-diam membawa dua buah apel menuju gudang. Menyadari keberadaan vampir cilik, ia pun berinisiatif meletakkan apel tersebut di depan pintu gudang malam itu. Tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras kala itu. Meme pun seolah-olah khawatir akan nasib vampir cilik di dalam gudang. Bocil ini akhirnya nekat datang ke gudang dan menemui si vampir cilik.
Singkat cerita, Meme lalu mengajak si vampir cilik untuk ikut bersamanya masuk ke dalam kamar. Sesaat setelahnya, sang kakak datang menghampiri Meme. Reaksi kaget dan terkejut pun diperlihatkan oleh Koko saat melihat vampir cilik berada di kamar adiknya. Mendengar suara ribut-ribut, sang ayah tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Koko yang ketakutan awalnya ingin menceritakan pada sang ayah tentang keberadaan si vampir. Tapi Meme buru-buru mencegahnya dan ayah pun pergi dari hadapan mereka. Meme sendiri meyakinkan sang kakak untuk berjanji tidak mengatakan pada ayah mereka. Koko pun akhirnya setuju dan dari sinilah kisah si vampir cilik dimulai. Paginya, Meme mengenalkan vampir cilik kepada teman-temannya dan mengajaknya untuk bermain bersama mereka. Di tempat lain, Budi mendatangi sebuah toko obat untuk menemui tabib Kau dan memperlihatkan luka dari gigitan vampir yang ia dapat di hari sebelumnya. Meskipun Budi tidak mengatakan jika ia digigit vampir, tabib Kau sudah mengetahui hal tersebut dan segera mengobati luka Budi. Tidak berselang lama, Budi lantas disuruh pulang oleh tabib. Namun, diam-diam tabib mengikuti Budi setelah melihat luka di lengannya. Tapi, belum sempat berangkat, ternyata ada benda yang lupa tidak ia bawa. Akhirnya, tabib menyuruh anaknya untuk mengikuti arah mobil Budi, sedangkan sang tabib kembali ke rumah. Ternyata, mobil Budi berhenti di depan rumah profesor dan tidak lama setelahnya, profesor bersama dua anak buahnya pergi untuk mencari vampir cilik. Memanfaatkan kondisi tersebut, anak dari tabib Kau berhasil membobol gembok pintu rumah Profesor Kau. Dan di sana ia mendapati dua vampir terbungkus dengan rapat di dalam sebuah peti kayu. Karena profesinya sebagai wartawan, ia lalu memanfaatkan situasi tersebut untuk bersuah foto dengan dua vampir yang disembunyikan oleh Profesor. Tapi karena tindakan bodohnya dengan melepas jimat di kening dua vampir tersebut, inilah yang terjadi. Upayanya untuk menyelamatkan diri membuat si wartawan tanpa sengaja memecahkan sebuah botol yang berisi gas penghambat, yang mana siapapun yang menghirup gas tersebut akan bergerak 2 kali lebih lambat daripada manusia normal. Dan hasilnya mereka pun saling kejar-kejaran dengan gerakan yang super lambat. Tidak berselang lama, tabib Kau dan putrinya tiba di rumah profesor. Tapi sayangnya pintu dikunci dari dalam sehingga tabib Kau harus mendobrak pintu tersebut. Berhasil masuk ke dalam, ternyata membuat tabib Kau juga menghirup gas yang membuatnya bergerak sangat lambat. Padahal dua vampir itu terus mengejarnya. Meskipun bergerak dengan sangat lambat, pada akhirnya guru Kau CS berhasil melemahkan dua vampir dengan memberi mereka minuman hingga membuatnya pingsan. Tidak lama setelahnya, beberapa petugas polisi datang dan menjemput tabib Kau. Bersamaan dengan itu, profesor dan dua anak buahnya tiba dan menghentikan mobil mereka dari kejauhan setelah melihat polisi ada di luar. Scene lalu berpindah pada tabib Kau dan si wartawan yang menyelinap masuk ke kamar mayat untuk mengambil vampir yang dibawa oleh petugas polisi. Sayangnya, saat tabib Kau hendak membunuh dua vampir tersebut, pedang saktinya gagal menancap karena tubuh vampir yang membeku selama disimpan di ruang pendingin. Menggunakan cara lain, tabib Kau lantas menyuruh si wartawan untuk mengambil minyak tanah guna membakar dua vampir. Namun, baru sampai di pintu, si wartawan melihat ada orang yang hendak masuk ke ruangan mayat. Akhirnya, tabib Kau dan si wartawan berpura-pura jadi mayat agar tidak ketahuan. Rupanya yang masuk ke dalam adalah Budi dan juga Agus. Tujuan mereka tidak lain adalah mengambil kembali vampir milik profesor. Penyamaran tabib Kau hampir saja ketahuan kala Budi membuka selimut dan seolah mengenali wajah sang tabib. Singkat cerita, Budi dan Agus akhirnya berhasil menemukan dua vampir yang sedari tadi mereka cari. Hal konyol pun terjadi saat Agus hendak mengambil darah vampir wanita. Tapi jarum suntiknya malah bengkok. Tidak berselang lama, profesor datang dan menghampiri dua anak buahnya. Ia lantas menginstruksikan kepada dua bawahannya untuk segera membawa dua vampir itu untuk keluar. Sesampainya di truk pengangkut, tiba-tiba truk berjalan dan meninggalkan profesor sendirian. Rupanya tabib Kau dan si wartawan berhasil menyelinap masuk ke dalam truk bersama dengan dua anak buah profesor dan juga si vampir. Di tengah perjalanan, truk mereka terhalang oleh beberapa petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang lewat. Tidak kehilangan akal, si wartawan nekat menerobos palang penjagaan, namun pada akhirnya
Truk pun terpaksa berhenti karena petugas menodongkan pistolnya kepada wartawan. Salah seorang petugas lantas meminta agar box truk dibuka. Dan hasilnya, kericuan akhirnya tidak terelakkan karena semua pengemudi yang sudah antri berhamburan keluar karena melihat vampir yang ada di dalam box truk. Tidak mau semakin membahayakan orang di sekitarnya, Tabib Kau segera menyalakan api untuk membakar dua vampir itu. Sayangnya, upaya membumi hanguskan dua vampir gagal karena mereka berhasil keluar dari box truk. Kekacauan pun makin menjadi saat vampir mulai menyerang para warga. Tidak lama setelahnya, kedua pasangan vampir tersebut lantas melompat meninggalkan semua warga, termasuk Tabib Kau CS. Melihat hal itu, Tabib Kau tidak tinggal diam. Bergegas ia mengejar dua vampir yang terus melompat, tapi sayangnya upayanya gagal untuk mengejar mereka. Rupanya kekacauan yang terjadi masuk ke dalam berita dan secara kebetulan Meme dan Koko melihat berita itu. Tiba-tiba vampir cilik yang berdiri di belakang dua bocil berteriak saat melihat kedua orang tuanya ada di dalam berita TV. Melihat tingkah si vampir, Meme lantas mengajak vampir cilik untuk bersembunyi di dalam kamarnya. Tanpa sengaja, sang ayah datang dan sangat terkejut melihat keberadaan vampir cilik yang terus menangis usai melihat kedua orang tuanya ada di TV. Tiba-tiba si vampir cilik menyerang ayah Meme dan hendak melukainya. Usai mengurung vampir cilik di dalam lemari, ayah Meme bergegas menelepon 999 dan melaporkan keberadaan vampir cilik di dalam rumah mereka. Di tempat lain, sepasang vampir dewasa tanpa sengaja mendengar tangisan sang anak yang suaranya sangat melengking. Mereka pun mengikuti sumber suara tersebut hingga akhirnya tiba di rumah Meme. Aksi kejar-kejaran pun terjadi saat vampir dewasa mencoba menyerang Meme dan juga keluarganya. Namun, hal itu urung dilakukan ketika mereka mendengar teriakan vampir cilik di dalam lemari. Setelah bertemu dengan anaknya, kedua vampir ini lantas kembali mencoba menyerang Meme dan juga ayahnya. Melihat Meme yang menangis ketakutan, vampir cilik kemudian mencegah ibu dan ayahnya untuk melukai keluarga tersebut. Menyadari maksud sang anak, dua vampir dewasa akhirnya pergi meninggalkan keluarga Meme dan menunggu anaknya keluar. Momen mengharukan pun tiba. Vampir cilik akhirnya mengucapkan perpisahan kepada dua teman kecilnya, yaitu Meme dan juga Koko, usai ia berkumpul lagi dengan ayah serta ibunya. Cerita pun tidak cukup sampai di sini karena saat akan keluar, beberapa polisi sudah berjaga dan menembaki vampir-vampir tersebut. Untungnya, Tabib Kau datang di saat yang tepat hingga berhasil menangani 3 vampir itu. Singkat cerita, Tabib Kau akhirnya berhasil membunuh satu vampir wanita dewasa dengan menusukkan pedang sakti ke jantungnya. Melihat sang istri mati, vampir laki-laki kemudian menyerang Tabib Kau dan si wartawan dengan membabi buta. Sukses menjebak vampir laki-laki masuk ke gudang, para polisi akhirnya berhasil menghanguskan bangunan tersebut bersamaan dengan vampir di dalamnya. Tapi saat petugas kembali mengecek, ternyata si vampir belum mati dan malah kembali menyerang petugas. Akhirnya petugas berhasil melumpuhkan vampir tersebut dengan sebuah tembakan berisi peluru khusus dan mengubahnya menjadi busa. Selesai dengan urusan vampir dewasa, tugas Tabib Kau masih belum selesai karena masih ada vampir cilik yang bersembunyi di dalam rumah Meme. Melihat vampir cilik yang menangis ketakutan sambil memeluk sahabatnya, Tabib Kau lantas segera menyuntikkan sesuatu ke tubuh si vampir hingga membuatnya tertidur. Kisah si vampir cilik pun berakhir setelah dibawa oleh Tabib Kau yang akan membantu proses reinkarnasi untuknya. Namun, kejutan lain pun tiba saat Tabib Kau bertemu dengan profesor yang ternyata sudah mati karena digigit oleh anak buahnya sendiri. Cerita pun tamat.